Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Namun, kami dari kelompok 4 hanya akan membahas mengenai dua organ tertentu, yaitu paru-paru dan hati. Pembahasan kami meliputi tentang struktur, fungsi, dan gangguan pada paru-paru dan hati. Simak videonya ya. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman like, subscribe, dan komen di video ini ya. Paru-paru. Paru-paru sebagai alat pernapasan juga sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan H2O yang berupa uap air. Struktur paru-paru terdiri atas 5 bagian, yaitu 1. Trakea. Organ bentuknya seperti pipa dengan panjang kurang lebih 9 cm. Organ ini tersusun atas 16-20 cincin-cincin tulang rawan berbentuk C yang berada di bagian belakang dan tidak tersambung dengan paru-paru langsung. Yang kedua, bronkus. Cabang tenggorokan yang bentuknya seperti batang berjumlah sepasang. Satu ke arah paru-paru kanan, sementara satu lagi menuju paru-paru kiri yang ukurannya lebih panjang dan sempit. Posisinya pun lebih mendatar daripada paru-paru kanan. 3. Bronchioles. Bronchioles ini cabang dari bronkus ya teman-teman, sehingga ukuran dindingnya lebih tipis dan saluran di dalamnya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, maka semakin berkurang pula tulang rawannya. Yang keempat ada alveolus. Saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara yang memiliki dinding tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Yang terakhir ada lobus dan pleura. Paru-paru dibagi menjadi belahan atau dapat disebut sebagai lobus. Pada bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lobus ini terletak pada bagian luar paru-paru. Selain memiliki lobus di bagian luar, dalam paru-paru ternyata juga dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap 2 yang disebut pleura. Jadi, secara umum, fungsi paru-paru yaitu sebagai alat pernapasan, juga sebagai alat ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hati. Hati merupakan alat sekresi dan ekskresi. Dapat disebut sebagai alat sekresi karena hati menghasilkan empedu. Hati merupakan organ manusia terbesar kedua karena berat hati mencapai 1,5 hingga 2 kg. Adapun fungsi hati yaitu 1. Hati sebagai alat ekskresi karena sel-sel yang terdapat di hati memiliki fungsi sebagai tempat perombakan sel darah merah dan menguraikan hemoglobin sehingga menghasilkan zat warna empedu. 2. Mengeluarkan racun. Semua aliran darah melewati organ darah. Pada saat inilah hati akan menyaring toksin dan zat-zat berbahaya bagi tubuh. Zat tersebut kemudian akan dikeluarkan oleh empedu dan dibuang melewati urin dan feses. 3. Mengolah sel darah merah yang telah mati. Sel darah merah yang telah mati akan dipecah oleh hati menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. 4. Mengurai gas amonia. Proses metabolisme protein akan menghasilkan amonia yang merupakan zat berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, amonia akan disaring oleh hati dan diubah ke dalam bentuk urea dan dibuang melalui urin. Contoh gangguan penyakit dari hati adalah hepatitis alkoholik. Gejala umumnya yaitu demam, mudah lelah, nyeri perut, dan nyeri sendi. Penyebabnya yaitu kecanduan minuman beralkohol. Pencegahannya dapat dengan cara mengurangi atau bahkan berhenti minum minuman beralkohol. Selanjutnya ada struktur hati. Hati terdiri dari saluran empedu, kantung empedu, belahan hati kanan, belahan hati kiri, ligamen pemisah,
arteri hati, vena porta hati. Kantong empedu berfungsi menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Saluran empedu berfungsi membawa cairan empedu dari hati menuju ke usus. Ligamen pemisah berfungsi sebagai pemisah lobus kanan dan lobus kiri. Nah, sampai sini kita sudah membahas seputar struktur dan fungsi paru-paru maupun hati. Selanjutnya, kita akan menampilkan sebuah video tentang materi gangguan pada paru-paru dan hati. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa Hanif cuma gara-gara ngerokok dia bisa terserang penyakit kayak gitu? Ternyata penyakit itu tuh penyakit asma teman-teman. Nah, pengertian penyakit asma itu suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktif bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang seperti menggigil, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam dan dini hari. Selain itu, ada loh penyebab-penyebab penyakit asma, yaitu kondisi ini paling sering disebabkan oleh debu, terutama juga asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Selanjutnya ada beberapa pencegahan untuk penyakit asma, yaitu Jadi, Wilma tadi itu terkena penyakit hepatitis alkoholik. Nah, hepatitis alkoholik itu apa sih? Hepatitis alkoholik adalah penyakit peradangan pada organ hati. Penyebabnya ya tentu karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Jadi, untuk mencegahnya, kita tidak usah banyak mengonsumsi alkohol. gimana guys? Dari penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa hati dan paru-paru merupakan alat ekskresi. Paru-paru juga alat ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme yaitu CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2O tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler. Sedangkan hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena membantu fungsi ginjal dengan memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang diekskresikan ke dalam urin. Fungsi hati sebagai kelenjar antara lain menghasilkan empedu, trombopoetin, albumin, angiotensinogen, dan enzim arginase. Fungsi hati antara lain yaitu 1. Menyimpan lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. 2. Mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersamaan dengan ginjal. 3. Fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupffer. Dan yang terakhir, degradasi amonia menjadi urea. Gimana? Apakah kalian paham dengan materi tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari materi sistem ekskresi. Kalau kalian masih penasaran atau kurang paham tentang materi ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sebelum kita tutup, aku ada pantun nih. Bersetunggal niku kaleh, iku wis bener, ojo dilale. Niki kula sampun ngeleh, kapan-kapan disambung malih nggih. Dari kami kelompok 4, see you and thank you.
Oh, sik durung.